Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Septiani Permatasari. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi kebidanan program sarjana dan program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas Anur. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada mata kuliah ini, terdapat beban SKS sebanyak 7 SKS, yaitu 5 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen. Yang pertama ada saya sendiri selaku koordinator mata kuliah. Yang kedua ada Ibu BDN Rusmala Kurnia Dewi, SSIT MKes. Yang ketiga ada Ibu Pintama Yuestirin, SSIT MKes. Dan yang terakhir ada Ibu Sri Untari, SSIT MKes. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa mampu menguraikan tentang persalinan. Yang kedua mahasiswa mampu menguraikan tentang asuhan pada bayi baru lahir. Terdapat deskripsi mata kuliah, yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa, khususnya asuhan pada persalinan dan bayi baru lahir dengan berbasis bukti atau evidence based dengan pendekatan holistic care. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan discussion learning dan tutorial. Di akhir pembelajaran akan terdapat evaluasi meliputi partisipasi sebanyak 20%, hasil proyek 20%, kuis sebanyak 15%, tugas sebanyak 15%, UTS sebanyak 10%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Berikut saya lampirkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir dengan materi yaitu peran bidan dalam proses persalinan itu seperti apa nantinya. Nah, sub materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah peran bidan itu sendiri, ya. Lalu ada asuhan sayang ibu, lalu ada pelayanan kebidanan yang responsif itu seperti apa, lalu ada kesiapan dan ketahanan emosi dari ibu ataupun klien kita nantinya, serta asuhan persalinan, ya. Jadi asuhan persalinan berbasis bukti dan pendekatan terkait dengan holistic care itu seperti apa. Bisa kita lanjut teman-teman? Oke, baik. Yang pertama, bidan sebagai advokat, ya. Jadi peran bidan di sini adalah dalam proses persalinan, yaitu yang pasti mendampingi ibu ataupun klien. Ya, jadi ibu yang mau bersalin itu perlu sekali yang namanya pendampingan dari seorang bidan, di mana kita sebagai seorang bidan tidak hanya mendampingi secara fisik saja, tetapi juga secara psikologis. Lalu yang kedua yaitu kita sebagai bidan berperan untuk bisa melindungi hak dari klien kita. Ya, terutama hak untuk bisa mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan ibunya. Jadi semua tindakan yang akan kita lakukan kepada klien atau ibu bersalin itu harus semuanya mendapat persetujuan dari ibu, ya, dan informasi dari tindakan itu juga harus kita sampaikan kepada klien. Ya, terus menyuarakan kebutuhan. Jadi kita sebagai bidan itu harus memenuhi kebutuhan dari klien kita atau ibu bersalin itu tadi. Ya, apalagi ibu yang bersalin itu kan sering sekali mengalami yang namanya kecemasan, nyeri dalam persalinan, ya. Jadi kita tanyai pada klien ataupun pada ibunya apa yang mereka butuhkan saat ini. Apakah ibunya perlu makan, perlu minum. Jadi pemenuhan akan kebutuhan secara fisiknya kita penuhi, keperluan secara psikologinya juga kita penuhi, ya. Jadi ada makan, minum, ya. Terus ada higien atau personal hygiene-nya kita penuhi juga.
ya. Jadi kadang kan ibu yang mau bersalin ada yang mungkin masih bisa untuk berjalan ke kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar ataupun mandi atau membersihkan diri, kita persilahkan atau kita fasilitasi, istilahnya seperti itu. Jadi kita minta untuk keluarga ya, jadi kita minta pendamping pasien untuk bisa menemani ibunya. Ya, gitu. Terus nutrisi dan makanan itu juga penting. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan cairannya dan nutrisinya. Jadi pada kala satu persalinan, ibu itu memerlukan yang namanya minum dan makan untuk energi nanti saat proses kala 2. Ya, jadi boleh di kala 1 itu makan dan minum, tapi pada saat kala 2 ibunya tidak diperbolehkan untuk makan. Jadi hanya cukup minum di sela-sela kontraksi. Terus kebutuhan akan istirahat itu juga penting. Mungkin di sela-sela kontraksi di pada kala 1 persalinan ya, ibunya bisa dianjurkan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk istilahnya mengumpulkan energinya biar nanti lebih istilahnya kuat, berenergi untuk melanjutkan proses persalinannya, ya, seperti itu. Jadi kita penuhi semua kebutuhannya secara fisik maupun psikologinya. Dalam proses persalinan, ya, jadi pada asuhan kebidanan pada persalinan itu ada yang namanya asuhan sayang ibu, ya. Jadi asuhan sayang ibu ini adalah pendekatan yang berpusat pada kebutuhan dari kliennya tadi, ya. Prinsip utama dari asuhan sayang ibu sendiri yang pertama adalah menghormati ibunya, ya. Terus dukung kehadiran pendamping persalinan. Jadi kita tanyai kepada klien ataupun ibunya, ya. Jadi siapa pendamping persalinannya, ya. Terus berikan kebebasan untuk ibu itu bergerak dan memposisikan diri. Jadi kita bisa istilahnya memberikan pilihan kepada ibunya, memberikan istilahnya edukasi ataupun informasi terkait posisi persalinan yang memang bisa menguntungkan ibu itu sendiri maupun klien itu sendiri, ya. Manfaat dari asuhan sayang ibu ini, ya, jadi mengurangi yang namanya rasa sakit, ya, mengurangi kecemasan yang dirasakan saat proses persalinan, terus meningkatkan adanya kepuasan ibu dalam proses persalinannya, sehingga mempercepat proses persalinannya dan diharapkan ibu memiliki pengalaman persalinan yang menyenangkan, ya. Lalu pelayanan kebidanan yang responsif, ya. Jadi kita sebagai seorang bidan itu harus memiliki istilahnya sikap responsif, ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, ya. Jadi memahami kekhawatiran dan persepsi atau preferensi dari ibunya atau klien, ya. Lalu menyesuaikan asuhan. Jadi kita berikan perawatan atau asuhan itu sesuai dengan kebutuhan klien, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, ya, seperti itu. Terus kita selalu memberikan atau mengedepankan rasa empati dan dukungan, ya. Kita harus menjalin yang namanya kepercayaan, harus ada kemitraan antara klien dan bidannya. Lalu kesiapan dan ketahanan emosi. Jadi kesiapan dan ketahanan emosi ini akan membantu ibu mempersiapkan diri dalam proses persalinan secara emosionalnya, ya. Jadi kita dalam proses kesiapan dan ketahanan emosi perlu memberikan yang namanya edukasi, ya. Memberikan informasi tentang proses persalinan itu seperti apa, ya, bagaimana cara mengurangi kecemasan, ketakutan, nyeri yang ibu rasakan itu seperti apa, ya. Terus kita ajarkan teknik relaksasi, ya, mengajarkan teknik pernafasan dan relaksasi untuk mengatasi nyeri. Karena sesuai dengan jurnal penelitian bahwa nyeri itu akan berhubungan dengan yang namanya kecemasan, ya. Ketika nyeri bisa teratasi, otomatis kecemasan yang dirasakan oleh ibu dalam proses persalinan juga bisa berkurang.
Lalu dukungan sosial, ya, mendorong peran serta keluarga dalam pendampingan proses persalinan. Pendamping persalinan harus selalu siap siaga di dekat ibu, ya. Setiap apa yang diperlukan ibu, dia harus selalu ada untuk bisa mendampingi. Bukan hanya secara psikologi, tapi dia juga membantu proses pendampingan secara fisiknya. Gitu, entah itu mengambilkan minum, ya, mengelap keringat, ya. Jadi nggak hanya terkait dengan memberikan semangat ataupun motivasi, tapi pendamping persalinan ini sangat diperlukan untuk memperlancar proses persalinan, ya, memberikan ketahanan dan kesiapan secara emosional untuk ibunya. Nah, lalu asuhan berbasis bukti, ya. Jadi dalam proses persalinan pun kita menerapkan yang namanya asuhan sesuai dengan bukti atau evidence base yang ada. Nah, salah satunya adalah terkait dengan penggunaan patograf, ya. Jadi patograf itu merupakan alat bantu, ya, untuk bisa memantau adanya kemajuan persalinan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan manajemen kala 3 persalinan, ya. Bagaimana cara kita mencegah adanya perdarahan pada proses kala 3. Lalu juga ada yang namanya inisiasi menyusui dini, ya. Jadi segera setelah lahir kurang lebih 1 jam bayi dilakukan IMD untuk mempererat ikatan antara ibu dan bayinya juga bisa melatih, ya, untuk bisa istilahnya menyusui secara dini, mencari puting susu ibunya untuk pertama kalinya. Lalu pendekatan holistik dalam asuhan persalinan, ya. Jadi holistik itu adalah aspek terkait dengan fisik, sosial, dan spiritual. Jadi semua menjadi satu, saling berkesinambungan, ya. Jadi secara fisik kita pantau, ya, kesehatan ibu dan bayi, kita pantau perdarahannya seperti apa, ya. Terus kita berikan manajemen nyeri persalinan. Nah, itu secara fisiknya, ya. Kalau secara emosional, ya tadi terkait dukungan psikologi, motivasi kepada ibunya, terus bagaimana kita bisa memberikan istilahnya afirmasi positif kepada ibunya untuk mengurangi nyeri dan kecemasan yang ibu rasakan, ya. Dan secara spiritual kita harus juga menghormati keyakinan yang istilahnya dianut oleh klien kita, ya. Terus secara sosial kita tadi libatkan keluarga, ya. Kita libatkan keluarga, dukungan dari orang terdekatnya untuk bisa istilahnya membantu dalam proses persalinan ini. Jadi semua aspek tadi saling berkesinambungan, ya, jadi satu kesatuan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi pada hari ini, ya. Jadi peran bidan itu sangat penting, ya, sebagai pendamping, pelindung, dan sebagai advokat bagi klien. Jadi harus terjalin kemitraan, kerjasama antara klien dan bidannya agar terjalin kepercayaan tadi, ya. Terus kita harus memberikan asuhan yang responsif, asuhan yang sayang ibu, meminimalisir adanya tindakan yang tidak diperlukan. Contohnya adalah terkait dengan episiotomi. Jika tidak diperlukan episiotomi, kita tidak usah melakukan episiotomi karena itu akan menyakiti ibunya. Kalau kita lakukan hal-hal yang tidak diperlukan, yaitu namanya tidak asuhan sayang ibu lagi, ya. Jadi kita juga jadi istilahnya tidak memberikan jahitan perineum. Jadi jahitan perineum itu tidak perlu dilakukan apabila tidak diperlukan, ya. Itu prinsip dari asuhan sayang ibu, ya. Terus kita berikan edukasi terkait dengan kesiapan emosi dan bagaimana cara istilahnya mempertahankan ataupun menyiapkan mental, ya, dalam proses persalinan itu seperti apa. Terus penerapan asuhan persalinan, ya, berbasis bukti dan holistic care itu seperti apa. Itu juga bisa kita terapkan dalam proses persalinan, ya. Jadi kita harus terus belajar, ya, agar ilmu yang kita dapat itu bisa terus berkembang nantinya dan bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Baik, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, Wulan silahkan.
Apa saja teknik relaksasi yang Iya. digunakan dalam persalinan dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, baik. Apa saja ya teknik relaksasi yang bisa digunakan dalam proses persalinan dan bagaimana cara mengaplikasinya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulan atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, untuk teknik relaksasi dalam proses persalinan itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi yang pertama itu ada teknik relaksasi terkait dengan pernafasan ya. Teknik pernafasan ini bisa kita istilahnya latih atau kan berikan kepada ibu dari sejak awal ya. Jadi mungkin sejak kehamilan TM3 kita bisa ya sudah berikan edukasi terkait bagaimana sih latihan nafas yang benar ya, yang bisa berguna nantinya saat proses persalinan. Lalu juga ada yang namanya counter pressure ya. Terus ada penggunaan istilahnya gym ball atau breathing ball. Lalu juga kita bisa lakukan yang namanya yoga atau meditasi ya. Mungkin itu Mbak ya. Kalau untuk pengaplikasiannya mungkin kita bisa ini ya mempraktekkan ya atau istilahnya saya perlihatkan ya bagaimana teknik yang biasanya digunakan ya untuk istilahnya manajemen nyeri dalam proses persalinan dengan menggunakan gym ball. Baik teman-teman, jadi ini adalah breathing ball atau gym ball yang merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan pada proses persalinan dalam mengurangi nyeri ataupun kecemasan. Ketika nyerinya hilang, otomatis kecemasan juga akan ikut menurun. Jadi kita akan mulai memperagakan ya bagaimana cara mengaplikasikan gym ball ini. Jadi gym ball ini itu banyak ukurannya teman-teman. Diameternya juga beragam dan variasi bolanya pun juga beragam. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita akan menggunakan gym ball dulu ya, bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam proses persalinan. Jadi biasanya digunakan pada kala satu persalinan ya. Jadi kala satu persalinan kita bisa minta ibunya untuk menggunakan gym ball ini. Jika ibunya memang bersedia dan kuat ya, mampu untuk melakukannya. Jadi kita kan tidak boleh memaksakan kehendak ya. Jadi kita gunakan gym ball. Jadi kita posisikan ya, duduk ya, sejajar dengan ini ya, bahu ya, ini. Nah, gini. Lalu langkah selanjutnya, gerakan yang pertama itu adalah mantul-mantul ya. Jadi gerakannya adalah mantul-mantul dulu. Ya, seperti ini boleh ya dilakukan sebanyak 8 kali hitungan ya atau 10 kali hitungan ya setiap gerakan ya. Lalu yang selanjutnya adalah ke kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Usahakan ya bahu ini selalu istilahnya tegak ya. Jadi busungkan bahunya. Tarik nafas, busungkan ya. Baru kita lakukan ya seperti ini. Jadi sambil kita melakukan gym ball, tapi kita juga melakukan istilahnya pernafasan yang baik ya, dan posturnya juga harus bagus ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Tadi kanan kiri ya, kanan kiri ya. Jadi yang gerak itu bagian bawah ya, gitu. Itu. Nah, habis kanan kiri. Kita biasanya maju, mundur, ya, itu sudah 3 gerakan, ya. Terus habis itu bentuk U. Kalau bentuk U itu agak melenting, ya. Kalau tadi kan hanya kanan kiri. Kalau ini bentuknya bentuk U. Jadi benar-benar ada kayak bentuk U-nya ya, gitu, gitu. Sudah 4, lalu habis itu kita putar. Nah, putar, ya, kita putar, ya. Nah, ini yang agak sulit teman-teman, yang terakhir ini. Ya, jadi yang terakhir ini gerakannya itu seperti angka 8, tapi nggak boleh terputus. Jadi bukan yang sit gitu aja ya, tapi benar-benar yang kayak kita harus ke belakang dulu, set,
ya. Mundur 8. Ya. Angkanya angka 8. Nah, gitu. Mungkin ada yang mau mencoba salah satu untuk memperagakan? Oh, oke, Mbak Indah, silahkan. Jadi, ini ya, kita praktekkan. Jadi, usahakan duduknya tuh senyaman mungkin, ya. Karena kan bola ini diameternya menyesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan ibu juga. Jadi kita sesuaikan juga ya. Apakah sudah nyaman duduknya? Jadi dinyamankan dulu duduknya, posturnya disigapkan ya. Jadi busungkan. Jadi ketika kita melakukan istilahnya teknik yoga ataupun jimbol, kalau posturnya bagus itu akan ngena. Ya, tapi kalau posturnya yang nggak sesuai, ya kita nggak akan mengenai tujuan yang akan kita tadi capai. Ya, jadi posturnya harus bagus dulu, harus dibenarkan dulu. Ya, gitu. Oke, Mbak Indah, mungkin bisa dipraktekkan yang tadi. Ya, tadi nyot-nyot dulu. Iya, jadi yang pertama mantul-mantul dulu, ya. Ya, sampai hitungan 8, terus bisa ke kanan kiri, ya, kanan kiri pinggulnya ya. Jadi pinggulnya yang, nah, kanan harus benar-benar, nggak hanya gerak-gerak ini aja ya. Jadi benar-benar karena kan jimbol ini nantinya akan membantu ya, mempercepat proses penurunan kepala juga ya. Terus memberikan kelenturan juga kepada daerah perineum ya. Dan otomatis juga mengurangi rasa nyeri ibunya ya. Nah, jadi kanan kiri, terus mungkin bisa maju, nah, mundur ya. Oke, maju mundur, terus tadi apa? U ya, U-nya agak mancet ya. Jadi benar-benar kayak U gitu dah. Ya. Oke, terus yang muter, ya, muter searah jarum jam ya, baru yang angka 8. Jadi angka 8-nya gini dah. Oke, gini, sit, sit, sit. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang bisa kita pelajari dan diskusikan pada sesi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, baik perbuatan ataupun perkataan saya yang menyinggung hati kalian semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.